Halo warga Bio, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di podcast Ekolek bersama saya Sanfia Bindi Aulia. Nah, hari ini kita bakal bahas terkait Hari Hak Asasi Binatang nih teman-teman. Tapi tentu saja saya nggak mungkin ngomong sendiri. Jadi saya bersama Dr. Puji Rianti. Jadi biasanya dipanggilnya Mbak Puji ya Mbak? Ya, boleh. Oke, Mbak Puji. Jadi terkesan lebih santai gitu. Jadi saya nggak deg-degan. Saya juga deg-degan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Hari Hak Asasi Binatang gitu Mbak. Oke, boleh. Iya. Mbak Puji ini merupakan dosen biologi di IPB University teman-teman. Wes, keren-keren. Tapi yang pasti Mbak Puji ini udah terjun lama lah gitu di bidang hewan berarti ya Mbak. Tapi mungkin ya melalui episode ini juga kita sama-sama berharap kita bisa belajar bareng-bareng, terus bisa meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya melindungi hak-hak hewan dan bersama-sama gitu ya Mbak mencari solusi nantinya gitu ya terhadap permasalahan yang ada. Mungkin kita kabar-kabaran dulu aja gitu ya Mbak ya. Gimana kabarnya Mbak Puji? Baik, walaupun agak serak-serak banjir. Karena mungkin musim ya Mbak ya, musim hujan. Tapi akhir-akhir ini kesibukan Mbak apa nih Mbak? Akhir-akhir ini kesibukannya ngajarin kamu. Iya benar, saya ngajarin juga Mbak Puji. Ya, ngajar di biologi PB. Terus apa ya? Ada sih beberapa penelitian-penelitian kecil lah ya terkait primata misalnya, dan kebetulan saya juga sekarang ini sedang menjadi koordinator untuk task force-nya Primata Indonesia. Keren. Untuk Indonesian Indonesian Specialist Species Group dari IUCN. Wow, tuh narasumber kita keren banget guys. Jadi lagi sibuk, banyak lah sibukannya dosen lah ya, bukan mengajar doang gitu guys. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Puji telah bersedia gitu ya sebagai narasumber di podcast Ekolek hari ini. Oke, sebelumnya dari saya pribadi mau menjelaskan nih Ekolek sendiri itu apa gitu kan. Jadi Ekolek itu merupakan salah satu program kerjanya dari Hima Bio nih Mbak, terkhusus di divisi Bioworld gitu. Oke, jadi kita lebih terfokus ke platform sosial media sama ilmu pengetahuan alam gitu sih Mbak. Oke, mungkin kita langsung ke topiknya aja kali ya Mbak. Oke. Saya mau dikasih soal ujian apa? Kita diskusi jadi kan kita juga tadi udah disebut lah ya untuk tema episode podcast kali ini itu tentang Hari Hak Asasi pada hewan gitu. Mungkin menurut aku sendiri sih Hari Hak Asasi pada hewan ini tuh merupakan hari di mana kita meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak hewan, karena mungkin mereka juga kan berhak untuk hidup nyaman ya Mbak ya. Gitu. Tapi menurut Mbak Puji sendiri nih Hari Hak Asasi pada hewan ini tuh apa sih dan mengapa ini tuh penting gitu? Ada gitu ya? Iya betul. Ya, sebenarnya menarik juga sih ya. Jadi tidak hanya hak asasi manusia gitu kan, tapi ternyata juga sekarang ada hak asasi hewan gitu ya. Kalau misalnya ditanya kenapa penting ya sebenarnya sih penting juga, karena intinya kan setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini ciptaan Tuhan gitu kan, artinya kan semua punya hak untuk hidup ya, nggak hanya manusia aja ya, tapi juga semua makhluk hidup lah gitu ya, apapun itu punya hak untuk hidup, intinya seperti itu gitu kan. Nah, punya hak untuk hidup berarti dia punya hak azasi yang kita bilang gitu ya, hak dasar untuk hewan-hewan ini hidup gitu ya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena mungkin sekarang kita bisa melihat terkadang misalnya kalau kita bicara baik itu misalnya hewan yang satwa liar maupun juga misalnya hewan yang merupakan peliharaan gitu ya. Sebetulnya kan kita punya kewajiban ya untuk manusia itu menjaga gitu ya, menjaga kehidupan mereka baik yang ada di alam maupun misalnya yang ada di rumah kita gitu misalnya, karena kita memelihara mereka gitu ya. Nah, artinya kalau kita sudah
punya rasa, misalnya kesadaran tadi untuk kita melindungi mereka. Kita juga harapannya bisa memberikan kesempatan gitu ya, terutama mungkin untuk hewan peliharaan sih ya. Jadi kesempatan bahwa mereka itu tetap bisa hidup apa adanya. Ya, jadi tetap hidup dengan tidak mengubah misalnya perilaku alaminya mereka seperti itu ya. Mereka tetap bisa merasa nyaman, mereka punya akses ya untuk hidup secara alami, ke makanan, ke kenyamanannya mereka, gitu, kesehatan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara hewan peliharaan, maka kita sebetulnya wajib untuk bisa memprovide itu gitu kan ya. Nah, itu yang kita sebutkan sebagai salah satunya adalah hak asasi gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menghormati sebetulnya jenis-jenis makhluk yang bukan manusia, bahwa mereka juga punya punya hak untuk bisa hidup ya seperti kita, seperti manusia gitu. Secara nyaman, tentram, damai, aman gitu ya. Betul. Oke, menarik banget sih emang topik ini ya Mbak. Oke, kita lanjut aja karena kan kita tahu ya betapa pentingnya juga menjaga keanekaragaman hayati ya Mbak ya. Nah, namun tuh terkadang banyak juga nih spesies hewan di Indonesia yang terancam punah. Nah, menurut Mbak Puja sendiri, apakah bisa nih lebih dijelaskan lebih detail lagi mengenai kondisi-kondisi hewan yang ada di Indonesia saat ini itu bagaimana gitu? Dan mungkin apa nih yang dimaksud dengan hewan yang dilindungi itu dan bagaimana kriteria mereka gitu? Oke. Kalau kondisi hewan di Indonesia bagaimana, cukup luas ya. Kayaknya secara umum ya, artinya kita bisa melihat bahwa kita masih punya keanekaragaman hayati yang besar gitu ya. Dan bagaimana caranya kita untuk bisa melindungi tadi ya, memastikan bahwa setiap jenis hewan-hewan tadi itu, kalau kita spesifik kita bicara hewan, mereka tetap eksis gitu ya, tetap ada lah di bumi ini gitu ya, terutama di Indonesia seperti itu. Nah, yang biasanya menjadi hewan yang dilindungi itu adalah misalnya jumlah populasinya sedikit, ya jumlah populasinya sedikit, atau misalnya dia itu juga hidup dalam kondisi atau ekosistem yang sempit, ya, yang kecil, gitu ya, dan punya keterancaman, gitu ya, keterancaman terhadap tadi kehidupannya dia, terhadap eksistensinya mereka nih, gitu ya. Nah, itu biasanya kalau sudah ada hewan yang masuk ke dalam kategori udah jumlahnya sedikit, terus ternyata juga misalnya kita bicara hewan endemik ya, hewan yang memang hanya bisa kita temukan di satu lokasi tertentu saja gitu kan. Berarti kan cuma ada di situ tuh gitu ya, berarti kan sempit gitu ya. Nah, apalagi terus misalnya juga ada ancaman entah itu misalnya baik ancaman dari alam maupun ancaman dari manusia gitu ya, untuk perubahan habitat yang kemudian mengancam ya kehidupannya mereka, eksistensi dari kehidupan mereka. Nah, itu biasanya masuk ke dalam daftar-daftar hewan yang dilindungi seperti itu. Tapi Mbak Puji juga kan terjun dalam konservasi juga ya di biologi ini gitu. Dan konservasi hewan dilindungi di Indonesia itu pasti udah banyak juga upaya yang dilakukan gitu ya oleh pemerintah gitu. Namun apa saja sih sebenarnya tantangan terbesar dalam upaya konservasi ini gitu Mbak? Tantangan terbesarnya adalah mungkin menjaga setiap stakeholders untuk bisa bekerja sama dengan baik sih sebetulnya ya. Karena kalau hewannya ada di situ gitu kan, alamnya ada di situ. Nah, sekarang bagaimana nih semua stakeholdersnya gitu ya, baik itu misalnya tadi para penggiat konservasi, jadi mungkin komunitas-komunitas ya. Terus misalnya kita di dalam bidang akademik ya, dalam hal kita juga membantu terus istilahnya, kalau yang komunitas mungkin berkampanye secara langsung, kalau kita mungkin bisa berkampanye dengan ilmu pengetahuannya gitu kan ya, dengan informasi pengetahuan yang ada. Kemudian bagaimana misalnya juga pemerintah ya dengan berbagai regulasinya gitu kan, karena kan juga ini semua tentu saja diatur dalam undang-undang gitu ya. Jadi dan kemudian juga misalnya tadi kalau komunitas itu termasuk masyarakat ya sebetulnya, dan kemudian bagaimana promosinya ya, jadi media massa. Jadi sebenarnya kalau kita bicara lihat lagi seperti pentahelix ya, seperti kalau kita bicara di SDGs gitu kan ya, ada triple helix, ada pentahelix. Nah, sebetulnya kalau dalam skala luas pentahelix berarti kan ada masyarakat, ada
masyarakat atau komunitas, tadi pemerintah, kemudian pendidikan, media massa, dan satu lagi industri, ya kan, artinya mereka yang mungkin juga secara langsung nih menggunakan misalnya gitu ya habitat alami itu gitu ya. Nah, bagaimana kelima ini bisa bekerja sama, saling membantu gitu ya dalam regulasi, dalam ketentuan-ketentuannya gitu kan, untuk menjaga keberlangsungan makhluk hidup yang ada di lokasi itu. Karena kan kalau kita bicara konservasi kan sebetulnya prinsipnya ada 3 ya. Kita melindungi, kita mengawetkan, dan kita memanfaatkan. Jadi pemanfaatan ini juga masuk ke dalam kategorinya konservasi kan. Kita nggak bisa bilang cuman kita mengkonserv itu artinya hanya melindungi saja, mengawetkan saja gitu, nggak bisa, karena berdasarkan undang-undang ada pemanfaatan. Tapi bagaimana pemanfaatan yang masih berjalan dengan baik gitu ya, supaya semuanya seimbang kan, harapannya tuh seperti itu gitu kan ya. Jadi kerjasamanya tentu saja artinya itu bisa tercapai kalau ya kerjasama dari misalnya tadi ya dari 5 sektor ini nih bisa berjalan dengan baik juga. Tapi nggak bisa dalam satu bidang doang ya Mbak, emang harus semua itu ikut kontribusi untuk menjaga. Betul, karena kalau misalnya kita bicara masyarakat nih, misalnya kita marah-marah gitu ya, wah ini kenapa lahannya diubah menjadi misalnya perkebunan sesuatu gitu ya, atau menjadi lahan apa, pertanian atau apa gitu kan. Tapi kan mungkin itu satu-satunya yang kepikiran sama, maksudnya yang menjadi pilihannya masyarakat untuk hidup, supaya mereka tetap bisa melangsungkan kehidupannya mereka juga gitu kan ya. Nah, jadi kita harus memikirkan kira-kira alternatif apa yang bisa kita berikan. Oh ya udah deh, misalnya jangan kalau Bapak tidak membuka lahan ini, tapi kita misalnya punya alternatif kegiatan ekonomi yang lain gitu ya, pemanfaatannya yang lebih sustain gitu kan. Nah, itu harapannya bisa mengubah jadinya masyarakat tidak lagi misalnya membuka gitu ya. Atau kalaupun misalnya ada industri ini kami harus nih gitu ya, kamu sudah izin nih membuka lahan di sini. Oke, coba kita lihat dulu yuk. Kita inventarisasi ada jenis apa saja di sana, daerahnya secara spesifik misalnya ya, plot-plotnya itu ada di mana saja. Nah, kemudian mungkin kita bisa, nah itu di sini kan bisa dari masyarakat juga, bisa dari pendidikan misalnya, kita melakukan penelitian gitu ya. Kemudian kita merekomendasikan ke mereka, Pak, gimana kalau Bapak kan punya luasan segini nih gitu ya. Nah, kalau daerah yang utara di sana nih kayaknya penuh nih Pak nih. Tapi kalau yang agak ke selatan sih bisa. Jadi mungkin buka lahannya di selatan aja, tapi nanti Bapak bareng-bareng nih dengan komunitas yang ada di sini, kita menjaga daerah yang di atas. Nah, gitu, bisa daerah yang di selatan, daerah yang di utara. Gimana gitu kan. Nah, jadi ya memang perlu ada hal-hal seperti itu ya. Jadi intinya kerjasama yang baik antar berbagai faktor tadi, kerjasama dan negosiasi ya gitu ya. Tapi jangan sampai, karena kan kadang manusia tuh egois ya, bahwasanya kayak ada aja gitu yang saya maunya kayak gini gitu, tapi tanpa memikirkan dampak-dampak lainnya gitu. Berarti perlu banget kerjasama dan komunikasi yang baik gitu ya antara. Ya, dan kesadaran sih intinya sebetulnya ya gitu, karena kadang kita misalnya saya pokoknya menolak ini gitu ya, menolak apa gitu misalnya kan, tapi sehari-hari kita masih menggunakan produk dari situ. Bagaimana? Oke, menarik banget teman-teman nih. Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Paling ini tuh tentang fenomena yang lagi marak banget di dunia digital, yaitu eksploitasi hewan. Itu kayak contohnya tuh influencer yang memanfaatkan hewan untuk hewan dilindungi untuk konten. Terus juga adanya fenomena pemeliharaan satwa liar di rumah. Terus kasus perdagangan hewan yang dilindungi gitu, malah ditutup-tutupi lah gitu. Kayaknya mungkin lebih keuntungan pribadi, entah bagaimana. Nah, yang jadi pertanyaan di sini tuh, kok bisa ya hewan-hewan itu jadi korban untuk kemajuan teknologi gitu Mbak? Nah, mungkin Mbak Puji bisa jelaskan lebih detail tentang ini, atau menurut Mbak Puji pandangannya bagaimana sih? Oke, ini lebih ke perdagangan ya tadi ya, perdagangan yang memang sekarang kita lihat marak, perdagangan dan juga tadi influencer yang memanfaatkan keimutan dan kelucuan gitu ya untuk meningkatkan netizennya nge-likes ya. Jadi viral gitu ya. Itu memang sebenarnya sedikit banyaknya agak disayangkan ya, karena sebetulnya gini, kalau kita sudah menjadi terutama untuk para selebriti nih ya di luar sana gitu ya. Karena sebetulnya teman-teman selebriti ini punya
punya chance yang sangat besar gitu ya, kesempatan yang sangat besar sebetulnya kan untuk mengedukasi teman-teman lainnya gitu ya, terutama masyarakat di Indonesia misalnya, apalagi secara global gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kampanyenya yang lebih baik gitu ya, artinya gini, apakah memang misalnya hewan-hewan peliharaan itu perlu ya dipakein baju gitu ya kan, atau misalnya apakah memang keren banget ya kalau misalnya kita menunjukkan bahwa kita tuh punya hewan-hewan yang sebenarnya statusnya dilindungi gitu ya, tapi mungkin karena kadang ada juga misalnya yang ini kan hasil dari sitaan nih gitu ya, terus kemudian karena nggak bisa mungkin tidak ada yang bisa merawat, kami kita secara volunteering kita mau nih merawat gitu ya, merawat mereka. Itu bagus kan, bagus banget kan gitu sebetulnya, tapi kemudian pada saat mengunggah video-video atau foto ya, harapannya sih bisa mengunggah video dan foto yang memang juga menunjukkan bahwa kita itu tidak memanfaatkan secara berlebihan dari hewan itu gitu ya. Jadi memang ya istilahnya kayak apa ya, tadi ya dipakein baju lah gitu kan ya, atau misalnya menggendong-gendong kemana-mana suatu hewan yang misalnya memang sebetulnya tidak untuk digendong gitu misalnya gitu kan ya. Atau misalnya yang suka dengan hewan-hewan yang misalnya ular ya kan, terus yang dengan ininya kita bawa dia kemana-mana gitu ya, dengan videonya itu yang seolah-olah ular itu adalah hewan yang sangat jinak dan tidak apa-apa gitu ya. Ya mungkin hewan yang kita pelihara jinak ya, nggak akan gigit atau nggak akan menyakitkan kita karena sudah biasa. Tapi kan kalau nanti ada orang lain yang menonton, ih itu piton aja digendong-gendong, peluk-peluk, yang apa coba nanti kalau ketemu piton kita peluk kan agak bahaya ya gitu. Jadi message-nya atau pesannya nggak kesampaian gitu ya. Jadi setidaknya sebetulnya para selebriti ini bisa memberikan ya pendidikan yang mungkin dengan gaya mereka akan lebih kena juga kan, karena kan biasanya kan kalau kita seperti tahu di Indonesia itu banyak yang fanatik ya terhadap selebriti gitu kan ya, jadi kayak apapun yang dilakukan oleh selebriti itu dia pasti akan ikut gitu. Nah jadi gunakanlah sebetulnya kesempatan itu atau kemewahan itu gitu kan ya, untuk kita bisa mengedukasi sama-sama masyarakat Indonesia ke arah yang baik lah gitu ya, bagaimana caranya untuk menangani hewan-hewan yang ada, terutama kalau misalnya ketemu hewan liar gitu ya. Kalau misalnya memang hewannya adalah hewan-hewan peliharaan ya, artinya tetaplah kita harus juga pada tempat yang tidak juga terlalu mengeksploitasi mereka gitu ya. Nah kalau kita berbicara terkait tadi perdagangan itu ya, itu juga saya agak bingung sih ya gitu, karena perdagangannya kan terbuka ya, kita nggak sedang bicara yang misalnya deep internet, black market di internet yang sangat dalam dan harus dengan kode-kode segala macam, buka Facebook aja gitu, buka Instagram atau bahkan ya istilahnya Tokopedia lah, Shopee atau apapun lah gitu ya, online market itu tuh udah secara terbuka kan, kita ketik aja di situ langsung keluar tuh biasanya gitu ya kan. Nah itu juga mungkin ya yang harusnya bisa menjadi perhatian dari pihak pemerintah misalnya yang berwenang gitu ya, kalau memang hewannya adalah hewan-hewan dilindungi ya mohon untuk ditindak gitu ya. Jangan sampai seperti yang mungkin yang kita pernah ada kasus itu yang kita sempat viral ya, kita lihat ya di bulan-bulan lalu ya, yang melihara ikan apa itu saya lupa deh, aduh gimana cukup viral tuh. Jadi saya lupa dia di mana gitu, di desa apa gitu ya, dia melihara ikannya ada ikan gabus kalau nggak salah ya, terus ada ikan apa ya, arapaima atau apa gitu, pokoknya yang sebenarnya sih kita bisa lihat itu suka kadang-kadang kalau ada pasar-pasar kaget tuh, di pasar Minggu atau pasar Sabtu gitu ya, pasar-pasar kaget tuh suka ada yang jualan. Nah kan dulu saya sempat lihat ada yang jualan ikan piranha, segala macam gitu kan. Nah jadi kan sebenarnya seperti itu kan akan juga membuat orang ya, dijual bebas kok gitu ya, beli aja gitu kan. Jadi nah itu yang mungkin seharusnya sih bisa dilihat juga gitu ya. Jadi bukan hanya ke
pemeliharanya, kadang-kadang pemelihara nggak tahu kan, karena kan kalau orang awam kadang nggak ngerti juga ikan aja, gitu kan, bawal aja, mana tahu lele apalagi kan, lele aja kan gitu ya, nggak tahu kalau ternyata lele itu misalnya yang salah satu yang dilindungi atau yang memang dia bisa menjadi invasif ya. Kalau nggak sengaja kelepas ke sungai atau kemana, malah dia nanti bisa menghabiskan ikan-ikan lokal kita kan. Sebenarnya masalahnya ada di situ gitu ya, kalau ternyata nanti lepas hewannya gitu kan, terus nanti malah membuat tidak nyaman lah gitu ya, dan juga bisa merusak keseimbangan lah gitu ya. Jadi ya seperti itu sih. Jadi benar penting, kayak topik yang tadi kita bahas sebelumnya itu kan perlunya kerjasama sama komunikasi sama berbagai pihak, itu dari industri, pendidikan, itu emang perlu ya, ke masyarakat juga gitu ya Mbak. Betul. Kita juga lebih ke harus meningkatkan kesadaran kita sih ya Mbak, dari hewan-hewan yang ini tuh sebenarnya nggak bisa segampang itu untuk kayak jual, tapi kita juga harus tahu nih ilmunya, edukasinya. Iya, dan sebetulnya juga saya rasa kalau nggak salah tuh ada sebenarnya regulasi ya untuk kita bisa memelihara hewan-hewan yang sebetulnya dilindungi. Tapi itu ada izin khusus. Jadi kalau memelihara itu si ownernya itu harus ada punya semacam sertifikat dan lain sebagainya, izin khusus yang memang mengizinkan bahwa dia itu bisa memelihara jenis-jenis hewan apa saja gitu ya. Dan biasanya kadang mungkin nanti juga akan ada assessment lagi gitu ya, mungkin akan dikunjungi atau gimana per berapa tahun gitu ya, untuk memastikan bahwa hewannya ya tetap hidup dengan baik gitu. Kita sudah membahas banyak hal nih tentang eksploitasi hewan tadi, terus apa pentingnya kita kerjasama sama pihak-pihak gitu ya, berbagai pihak gitu. Tapi itu sebenarnya Mbak Puji bisa nggak sih dijelaskan lebih rinci nih dampak negatif dari eksploitasi dan perdagangan ilegal untuk hewan yang dilindungi, baik itu untuk hewan itu sendiri maupun untuk lingkungan kita. Oke, sebetulnya sih kalau kita bicara perdagangan ini juga kita perlu lihat sih ya, maksudnya kalau dari sisi hewannya nih ya, misalnya apakah hewan itu berasal dari alam bebas, dari habitat alami yang ditangkap kemudian diperjualbelikan, atau misalnya hewan-hewan ini juga termasuk adalah yang kemudian udah ada breedernya. Jadi sebetulnya sudah ada yang misalnya semacam saya nggak tahu organisasi atau apa yang memang dia itu memperbanyak gitu ya jenis-jenis ini. Kan biasanya kalau kita bicara burung tuh ya umum gitu kan ya, ada burung yang memang dia dari hutan, ada orang pemburu gitu misalnya ya, dia mencari di hutan, atau burung-burung ini sebenarnya sudah di-breeding gitu ya di suatu tempat gitu ya. Jadi berasal dari tempat itu yang lah dia istilahnya dia kawin di situ, bertelur di situ, anaknya ada netesnya di situ gitu ya. Artinya dia sudah tidak lagi kenal dengan habitat alami. Ya, biasanya mungkin burung atau ikan yang mungkin lebih umum ya, lebih mudah gitu ya untuk melakukan breeding seperti itu gitu kan. Nah itu juga memang yang harus bisa dilihat gitu ya. Artinya kalau kita bicara regulasi perdagangan, sebetulnya kan perdagangan hewan yang dilindungi itu kan sudah ada di CITES. Ya saya lupa kan kepanjangannya, tapi ada CITES kalau pernah dengar gitu ya, CITES atau CITES gitu ya. Itu kan organisasinya kebetulan di bawah PBB ya, di bawah UN, dan mereka itu memang tugasnya untuk mengatur regulasi perdagangan hewan-hewan yang dilindungi gitu ya. Jadi nanti akan masuk ke kriteria misalnya CITES 1 atau CITES 2. Kalau CITES 1 sama sekali hewan itu tidak bisa diperdagangkan kecuali misalnya untuk kebutuhan misalnya kebutuhan penelitian gitu ya. Ya mungkin masih bisa nanti dengan kuota juga gitu ya, tapi hanya untuk penelitian ya, jadi bukan untuk dipelihara atau lain sebagainya. Atau CITES 2, nah kalau CITES 2 ini bisa diperdagangkan, masih boleh diperdagangkan dengan jumlah tertentu, dengan kuota tertentu, dan biasanya misalnya juga boleh diperdagangkan tapi bukan dari habitat alami, tapi hasil breeding misalnya gitu. Itu seperti itu, jadi ada dua kriteria biasanya. Nah jadi yang mana dulu nih gitu ya yang perlu kita lihat sebetulnya, dia hewan yang dilindungi atau hewan yang berasal dari alam liar atau yang dari breeding tadi gitu ya. Nah apa impactnya buat hewannya? Ya jelas kalau misalnya dia dari alam liar diburu gitu misalnya, ditangkap kemudian diperjualbelikan, kan berarti kita sudah menyalahi hak asasinya dia sebetulnya ya, karena dia itu awalnya di alam liar kayak kita lah, kita adalah manusia yang
bebas gitu kan, pergi kemana-mana terus tiba-tiba kita diculik gitu kan misalnya, disekap gitu ya di suatu tempat gitu yang nggak boleh pergi lagi, nggak boleh kemana-mana, pokoknya udah buat koleksi orang-orang lain lah gitu yang agak sakit gitu ya kalau kita bicara manusia kan. Jadi apa bedanya? Kan seperti itu. Ya kalau dari alam liar kemudian kita masukin ke dalam kandang misalnya, dia nggak boleh kemana-mana lagi. Nah itu kan sebetulnya sudah menyalahi hak asasi. Ya, walaupun memang kita juga sebetulnya punya kategori kita bisa kita katakan kesejahteraan hewan ya. Jadi ada animal welfare sebetulnya. Gitu ya. Tadi ya pemenuhan tadi itu tidak merasa sakit, terus mudah untuk akses makan, tidak bergerak gitu ya dengan yang alaminya dia, perilakunya dia seperti apa, tidak stres. Nah, tapi kalau kita bicaranya hewan yang biasanya dari breeding yang memang dia hidup besar, biasanya dia lahir atau dia menetas di sangkar dan dia besar di sangkar, setiap hari dikasih makan orang, atau yang di kandang juga sama gitu kan ya, dia lahir di kandang, dia besarnya di kandang, dirawat, dibersihin kandangnya sama orang, dikasih makan sama orang gitu kan dengan jadwal yang tepat dan sebagainya. Iya, mungkin itu yang ya saya rasa masih oke kan untuk dia bisa diperjualbelikan. Walaupun tadi sekali lagi kita lihat status dilindunginya. Artinya kalau memang ada orang yang mau tadi misalnya memelihara hewan yang dari breeding seperti itu, tapi dia dilindungi, nah berarti kan harus punya surat izin bahwa orang ini boleh memelihara hewan itu. Ya, atau kalau tidak, berarti kan kalau dia tidak punya surat itu ya melanggar hukum, jelas ya. Karena biasanya breeding hewan-hewan yang dilindungi, mau dia misalnya juga mungkin untuk burung, untuk ikan atau hewan-hewan lain gitu ya. Biasanya kan untuk konservasi ya, maksudnya nanti untuk itu menjadi dilepas liarkan lagi lah seperti itu. Nah, tapi kan untuk melepas liarkan juga kita nggak bisa sembarangan ya. Jadi kalau saya misalnya kita bicara, misalnya kita orang yang sayang banget sama hewan, terus kita pergi ke pasar burung gitu misalnya, ya pasar burung aja. Terus karena kita orang yang sayang sama hewan, kita merasa wah ini kasihan dong hewannya, burungnya selalu dalam sangkar gitu ya. Saya beli semua, habis itu nanti mau saya bebasin. Coba aja dibuka sangkarnya, burungnya terbang nggak? Karena dia belum bukan habitat biasanya gitu ya. Si burung juga pasti kan mikir, nah, biasanya saya dikasih makan 3 hari sekali, Bisa di sini. kalau saya dilepas saya nyari makan gimana? Mau belajar juga, nggak tahu gimana cari makan, gitu kan? Artinya kalau kita mau melepas liarkan hewan juga, kita harus lihat juga gitu ya. Ini hewannya kira-kira bakal hidup nggak ya kalau dia dilepas liarin? Kan gitu. Artinya harus ada proses ya, apakah nanti diajarin dulu cara cari makan, cara menangkap menangkap hasil buruan misalnya gitu. Jadi nggak langsung serta-merta pokoknya oh nih hewannya ada terus habitatnya mendukung, ayo kita lepas liarkan aja di situ gitu ya. Tentu nanti dia bisa hidup kan, bisa nangkap hewan misalnya harimau gitu ya atau macan. Nanti kan harus diajarin dulu kalau memang dia lahirnya di kandang, besarnya di kandang, kasih makan sama orang gitu kan, nanti harus diajarin. Termasuk misalnya hewan-hewan yang dilindungi yang sudah kadung gitu misalnya ya, sudah terlanjur nih dipelihara sama orang, tapi kemudian kita mau mengembalikan dia ke alam, itu kan harus direhab, kan harus rehabilitasi, harus diajarin. Bisa bingung juga gitu ya, kalau kan lingkungan biasanya dia. Ya, jadi kita harus lihat juga, jadi memang banyak faktor sih ya, nggak hanya sekedar misalnya bilang, kamu misalnya nih yang paling mudah mungkin ya sekarang dengan misalnya monyet makaka nigra yang monyet hitam tuh, ya itu kan jelas dilindungi tuh ya. Terus ada yang miara gitu, ya kan, nah itu mungkin kita perlu lihat juga sih itu apakah hasil dari breeding atau misalnya memang dari alam liar. Kalau alam liar ya berarti memang kita harus segera kita kembalikan gitu ya, karena dia pasti kan sudah biasa dulunya gitu. Mungkin dia rehab dalam waktu singkat lah untuk lihat apakah dia sehat, apakah dia mampu untuk hidup nanti di alam liar gitu ya, dilihatlah setidaknya performanya dia, kesehatannya, kalau sudah oke dia bisa keluar. Tapi kalau misalnya dia lahirannya dia di kandang gitu misalnya, itu harus diajarin dulu. Jadi misalnya kayak hewan-hewan kebun binatang lah, misalnya kalau kebun binatang itu kan
hasil dari breeding yang ada di dalam kebun binatang tuh, itu kan berarti harus rehab dulu gitu ya. Sebelum ke alam tuh pasti Dulu ya. Jadi kadang ada memang yang mungkin tadi memang harus, ya artinya dia nggak apa-apa buat dipelihara karena memang sudah dari lahirnya dia sudah biasa dipelihara. Tapi sekarang bagaimana caranya memelihara dengan baik dan benar ya? Wah, ternyata Mbak dampaknya memang sangat besar dan berpengaruh juga nih ya, karena emang hewan-hewan ini tuh nggak bisa asal yang emang kita harus tahu dulu habitat mereka aslinya tuh di mana gitu ya, nggak bisa asal aku mau beli ini, aku mau pelihara, nggak bisa gitu ya Mbak. Kita juga udah bahas banyak banget nih tentang eksploitasi hewan dan dampaknya gitu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang kita bisa lakukan untuk mengatasi masalah yang ada ini gitu Mbak? Apa yang harus dilakukan? Masalahnya yang mana nih? Kayak adanya eksploitasi hewan, Oke. Ya, apa yang bisa dilakukan? Banyak. Banyak, tapi kalau bicara misalnya mungkin teman-teman di kampus gitu ya, di pendidikan, ya saling menginformasikan hal yang baik dan benar mungkin ya, jadi saling mengedukasi. Kalau kita tahu sesuatu hal terkait dengan misalnya jenis-jenis hewan tertentu, kita tahu misalnya statusnya dia adalah dilindungi atau tidak gitu ya, atau misalnya kita tahu bahwa hidupnya dia secara alaminya itu seperti apa, dan kita melihat bahwa ada yang oh ternyata hidupnya sekarang tidak sesuai nih dengan apa ya dengan kondisi alaminya gitu ya. Nah, mungkin itu bisa kita informasikan gitu ya ke orang-orang yang memang misalnya kita tahu memelihara hewan itu, atau punya niat misalnya untuk memelihara hewan itu, atau ya semacam-macam seperti inilah ya gitu ya kan. Ini sebenarnya teman-teman Ikolek lakukan dari BioWorld ini kan juga salah satunya adalah mengedukasi dengan santai teman-teman di luar sana gitu ya, supaya bisa menjadi lebih paham lagi gitu ya, dan bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan gitu ya kalau kita menemukan masalah-masalah misalnya yang tadi disebutkan itu di sekitar kita. Karena tapi mungkin untuk para mahasiswa dan masyarakat juga nggak cukup juga gitu ya Mbak. Tapi regulasi dan undang-undang dari pemerintah itu kan kadang tuh dia tuh udah menetapkan suatu peraturan, tapi terkadang entah dari pemerintahnya atau dari kitanya yang selalu melanggar peraturan tersebut gitu. Jadi memang menurut Mbak Puji sendiri, kebijakan apa yang perlu kita tambahkan agar bisa membuat nih masyarakat dan semuanya itu bekerja sama gitu untuk masalah ini. Sebetulnya kalau bicara undang-undangnya sih udah ada dan jelas, udah ada dan jelas, ada yang mengikat, bahkan beberapa mengikat secara pidana gitu ya. Cuman kan sekarang yang ada di kontrol kita aja gitu ya. Kalau misalnya dari sisi pemerintah saya rasa sih cukup ya dengan undang-undang yang ada, kemudian peraturan yang ada juga, bahkan sampai ke level misalnya nih kalau ada di pasal-pasal tertentu, kalau misalnya dia misalnya saya lupa pasal berapa gitu ya, ada sebuah undang-undang yang misalnya dia mengatur tentang hewan peliharaan gitu. Jadi bagaimana pemilik itu harus bertindak gitu ya. Jadi bagaimana cara dia memelihara. Kalau misalnya kelihatan dia itu menyiksa misalnya gitu ya, nah itu kan sebetulnya bisa dijatuhi hukuman gitu ya. Jadi undang-undangnya udah ada ya, hukumannya udah ada. Nah sekarang kita sebagai masyarakat kalau kita melihat itu, kita mau lapor apa enggak? Kan jadi balik lagi ke kontrol yang bisa kita kontrol, maksudnya yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena undang-undang itu ada, juga sebetulnya percuma kalau kita menjadi saksi, kita melihat, tapi kita juga cuek aja, kita nggak ngapa-ngapain ya, artinya ya sama aja dong. Ya kan, karena mungkin pemerintahnya juga atau penegak hukumnya nggak tahu kalau di situ telah terjadi pelanggaran gitu kan ya. Nah itu kan artinya peran dari kita ya sebagai masyarakat, beranikah gitu ya untuk artinya melaporkan tadi kalau memang ada kejadian-kejadian, ada hal-hal yang berkaitan kayaknya melanggar nih, ini kan hewan yang dilindungi gitu ya. Nah silakan dilaporkan saja gitu ya, sehingga nanti setelah dilaporkan kan maka tindakan akan terjadi gitu. Berarti balik lagi ke kesadaran kitanya ya, yang bisa kita kontrol aja ya, dari diri kita masing-masing kan, yang kita bisa kontrol tuh apa yang ada di kendali kita gitu ya, yang kita kontrol tuh
saya berani nggak untuk melapor atau tidak gitu ya. Kadang kan banyak orang-orang yang tuh lebih takutnya nanti malah saya yang kena gitu kan. Karena nggak tahu kalau misalnya udah ketemu dengan sikap egoismenya orang-orang gitu kan terhadap misalkan dia eksploitasi hewan terus kita mendapati gitu, tapi terkadang kan banyak juga orang-orang yang takut ya untuk mengungkap kasus tersebut gitu, karena kadang di Indonesia sendiri pun malah yang melaporkannya sendiri itu yang kena gitu Mbak. Jadi kesadaran manusia kita harus bersama-sama lah gitu untuk saling menjaga dan sadar gitu melaporkan juga kalau misalnya ada kasus. Ya belajar berani untuk hal yang benar. Betul. Yang penting jangan salah juga, maksudnya juga jangan misalnya jadi diviralin terus supaya nanti viral aja deh gitu ya, karena viral itu juga paling ujung-ujungnya kan cuman hukuman netizen, nggak ada hukuman yang lain gitu. Yang ada nanti mungkin malah dilapor balik gitu kan, ini merusak nama baik dan sebagainya ya kan. Jadi makanya lakukan dengan hal yang benar gitu, sesuai dengan undang-undang, udah gitu aja sebetulnya. Wah, teman-teman, kita sudah banyak membahas dari eksploitasi hewan, terus tadi influencer yang memanfaatkan hewan-hewan untuk konten, terus dampak-dampaknya, solusinya juga memang sangat perlu gitu ya untuk kita bekerja sama dari dalam bidang industri, terus tenaga pendidik juga, masyarakat, mahasiswa. Kita memang perlu meningkatkan kesadaran kita dan lebih aware terhadap lingkungan di sekitar kita gitu. Apalagi ini tentang fauna-fauna yang ada di Indonesia yang sangat beragam ini gitu ya Mbak ya. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara, apakah Mbak Puji memiliki kesan dan pesan yang ingin disampaikan nih selama podcast ini berlangsung, atau kayak closing statement lah gitu dari Mbak Puji gitu? Oke. Selamat Hari Hak Asasi Hewan yang pasti ya, dan teman-teman bijaklah dalam menyayangi hewan-hewan yang teman-teman suka. Betul, bijak dan sadar, lebih aware ya teman-teman. Wah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Mbak Puji atas waktunya dan ilmunya yang sudah diberikan melalui podcast Ekolek ini gitu. Semoga para pendengar semua, dan kalau saya pribadi jelas menambah ilmu pengetahuan saya gitu ya. Dan yang para pendengar dapat menjadi lebih concern nih terhadap hak asasi binatang gitu. Itu dia, terima kasih telah bergabung dalam perayaan Hari Hak Asasi Binatang. Semoga episode Ekolek pada kali ini itu bisa menginspirasi kalian untuk lebih peduli pada hewan-hewan di sekitar kita, terutama di Indonesia. Dan terima kasih sudah mendengarkan teman-teman semua, dan jangan lupa share, like, subscribe video ini ke teman-teman kalian semua. Dadah!